Shalom, bagaimana kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Ya, saya harap teman-teman sehat dan sukacita ya. Hari ini kita akan beribadah secara online. Mari kita awali hari ini dengan memuji nama Tuhan dengan judul Anak Monyet. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan. Mari kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan Tuhan. Tuhan, kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati Bu Eva yang sedang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan, firman-Mu bisa kita lakukan dalam sehari-hari. Ya, amin. Terima kasih Mas Yesa. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabar semuanya? Pasti kabar kalian sangat luar biasa ya. Ayo pagi hari ini siapkan bukunya, alat tulisnya, dan Alkitabnya. Jangan lupa ya. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-42. Sekali lagi, Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai ayat yang ke-42. Ya, Bu Eva akan bacakan ayat ini. Tulah ke-10, anak sulung mati. Orang Israel keluar dari tanah Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kain di atas bahunya. Lalu orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas, perak, serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar dan tidak beragi. Sebab adonan itu
adonan tidak beragi, maaf, diulangi ya, yang ayat ke-39, adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Nah, anak-anak, kalian tahu ya, ada berapa tulah pada waktu itu yang turun di dalam untuk bangsa Mesir ini? Ada 10 tulah. Nah, tapi pagi ini kita mau belajar satu tulah, yaitu tulah yang terakhir, kematian anak sulung. Nah, berapa tahun bangsa Israel ini tinggal di tanah Mesir? Yaitu ada sekitar 430 tahun. Ya, di situ ada 400 anak. Bu Eva punya alat peraga. Nah, ini adalah anak sulung dari Raja Fir'aun. Ya, kita lihat di sini bagaimana Raja Fir'aun ini sangat sedih karena apa? Putra sulungnya harus mati. Nah, di sini kita lihat pada waktu dia melihat putra sulungnya meninggal atau mati tadi, dan dia memanggil Musa dan Harun. Dia berkata bahwa Musa dan Harun harus keluar dari kota Mesir. Memohonlah kepada Allahmu supaya apa? Supaya tulah ini tidak terjadi di Mesir, sehingga tidak ada satu anak pun yang meninggal atau mati di Mesir pada waktu itu. Jadi kita melihat Musa dan Harun ini akhirnya dia mengumpulkan orang-orang Israel, bangsa Israel yang ada di tanah Mesir, dikumpulkan semuanya, baik perempuan, laki-laki, anak-anak, semua dikumpulkan. Dan dia berkata kepada bangsa Israel, mari kita pergi meninggalkan bangsa Mesir ini, bawa semua roti yang tidak beragi, bawa semua domba, lembu, sapi, emas, dan masih banyak lagi yang harus kalian bawa. Siapkan semuanya, kita akan pergi. Nah, adik-adik tahu berapa orang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir? Ada 600 orang, itu pun hanya laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Kita bisa bayangkan bagaimana yaitu Musa dan Harun ini, ya, dia mengajak bangsa Israel yang begitu banyaknya untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, pagi hari ini kita belajar apa? Kita belajar satu hal, anak-anak, bahwa hidup kita itu semua berharga di mata Tuhan seperti bangsa Israel, ya. Ayo kita bercerita kepada banyak orang bahwa kita punya Allah yang sangat luar biasa. Karena apa? Allah kita memang Allah yang sangat-sangat luar biasa. Makanya bangsa Israel, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, inilah renungan kita pagi hari ini. Nah, anak-anak, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelum Bu Eva mengajak kita semua untuk doa syafaat, jangan lupa ya, tetap pakai masker, ya, cuci tangan di air mengalir, dan jaga jarak. Ya, sekarang lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih untuk saat hari ini, Tuhan sudah berkati kami. Tuhan, kami percaya untuk saat ini Allah senantiasa memberkati kehidupan setiap orang yang berharap dan berserah kepada Tuhan, khususnya anak-anak-Mu KPAR GKJW Pacitan. Berkati anak-anak kami dari kelas balita, pratama, madya, sampai remaja dan pemuda. Engkau berkati semuanya. Beri anak-anak ini kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi yang dari Allah, sehingga anak-anak ini senantiasa boleh hidup berserah dan berharap kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kota tercinta ini, Bapa. Kiranya pandemi corona yang sedang kami alami di kota ini boleh berlalu dan jauh dari kota kami, bahkan dari negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta staf dan para menterinya. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Engkau juga berkati Bapak kedua orang tua dari anak-anak KPAR GKJW Pacitan, baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, baik mereka yang bekerja, baik mereka yang sebagai ibu rumah tangga. Dan kami percaya Allah memberkati semua segala aktivitas keluarga per keluarga dari anak-anak kami ini.
Kiranya Allah senantiasa memberkati kehidupan orang tua mereka. Allah senantiasa memberkati kehidupan mereka dari hal yang kecil sampai hal yang terbesar sekalipun. Kami juga berdoa untuk gereja kami yang ada di GKJW, khususnya untuk pimpinan gereja kami, Bapak Pendeta Sabto beserta keluarga. Engkau juga berkati, jauhkan dari hal-hal yang bukan dari Allah, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa diberkati di dalam Tuhan. Segala aktivitas kami, segala rutinitas kami, baik sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai apapun kami saat ini Bapa, kami yakin, bahkan kami terlalu yakin, kami menerima berkat yang sama yang dari Allah. Kami rindu untuk berkumpul kembali. Kiranya kami percaya Allah sudah siapkan waktunya, Allah sudah siapkan harinya, Allah sudah siapkan semuanya untuk kami boleh sama-sama berkumpul. Sekali lagi Bapa, kami berdoa untuk kota kami tercinta ini, Pacitan. Engkau berkati ya Bapa, kiranya untuk pimpinan di kota kami ini, Bapak Bupati beserta jajarannya, Engkau berkati semua, kasih kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh memimpin kota kami ini dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah sama-sama kami belajar pagi ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan kekasih jiwa kami. Amin. Terima kasih. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ini saatnya kita mengumpulkan persembahan yang diiringi dengan lagu Saksi. Sajeki aku nderek Gusti, kulebu sansa diberkati, atiku ayan tentrem, atiku ayan tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kemaringi. Marten nuwun, marten nuwun, marten nuwun Gusti Yesus kula marten nuwun, marten nuwun, marten nuwun, marten nuwun Gusti Yesus kula marten nuwun. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah, melintasi padang gunung hijau dan mekar, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam laut samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus mensertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duga pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom.